Ada beberapa mitos yang bertebaran di luar sana tentang kripto. Miskonsepsi yang kadang sangat meresap sampai cenderung bertahan lama untuk ribuan tahun. Beberapa dari mitos ini mungkin sudah jelas untuk kalian, tetapi beberapa mungkin ada yang kelewatan. Dengan masih mempercayai mitos ini, kalian bakal sepenuhnya tidak sadar akan pengaruh mereka ke portofolio kalian. Hari ini mari kita ulas mitos-mitos kripto yang masih ada sekarang, dan kami akan klarifikasikan semua ini untuk membantu kalian berinvestasi dengan lebih bijak, membantah FUD yang mainstream, dan memahami pasar kripto lebih baik. Oke, let's go! Sedikit disclaimer guys, kami Republik Rupiah bukan penasihat keuangan. Kami adalah sekelompok tim peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun ke proyek manapun. Mitos yang pertama adalah Bitcoin dan lingkungan. Dampak Bitcoin pada lingkungan adalah salah satu mitos. Ini adalah sesuatu yang telah meningkat kabarnya di berita semenjak beberapa personil terkenal mulai berbicara mengenai ini. Elon Musk tentunya, dia bukan hanya satu orang biliuner eksentrik yang telah menyebarkan naratif ini. Ada juga politisi seperti Elizabeth Warren dan ada komedian seperti Bill Maher. Tentu saja dengan nama besar yang memikat berita utama itu kalian tahu bahwa media juga mempercayai mitos yang sama. Nah, ini adalah mitos karena sederhananya, ini tidak benar. Sebagai contoh, menurut laporan CoinShares ini, mining Bitcoin mendapatkan hampir 74% energinya dari sumber yang terbarukan. Iya, segitu banyaknya. Ingin menebak-nebak berapa banyak daya umum yang kita pakai dapatkan dari energi terbarukan? Hanya sekitar 26%. Jadi atas dasar yang sebanding, mining Bitcoin menggunakan hampir 3 kali lipat lebih banyak energi terbarukan, atau dalam artian lain energi yang bersih, daripada sebagian besar energi yang kita gunakan secara global. Dengan statistik itu, kami entah gimana merasa sulit memahami kenapa telah ada sangat banyak keributan tentang mining Bitcoin. Semua hal lain yang kalian gunakan dayanya itu diambil dari lebih banyak sumber energi kotor dibandingkan yang dipakai mining Bitcoin. Kami juga pikir bahwa persentase mining Bitcoin yang akan berasal dari sumber terbarukan ini kemungkinan akan meningkat. Ada dua alasan. Pertama, kalian harus mempertimbangkan fakta bahwa miners dari Cina diusir dari negaranya. Untuk yang belum tahu, sebagian besar mining Cina dilakukan di provinsi seperti Xinjiang dan pedalaman Mongolia yang menggunakan batu bara kotor. Dengan miners ini berpindah ke lokasi lain, aktivitas mining yang ditenagai batu bara kemungkinan akan berkurang. Bukan hanya itu, tetapi juga kemungkinan mining Bitcoin dapat membantu memacu revolusi energi yang hijau. Ini karena permintaan energi untuk mining Bitcoin dapat menjadikannya lebih menghasilkan untung bagi para pemasok energi untuk membangun sumber tenaga surya dan angin. Bitcoin dan Cina. Terhubung erat dengan mitos tadi adalah Bitcoin dan Cina. Mitos ini berkata bahwa Bitcoin itu terpusat dan dikontrol oleh Cina. Ini terutama karena fakta bahwa sejumlah besar hash rate mining itu menurut sejarahnya selalu telah berasal dari Cina. Mitos gila ini telah ada untuk bertahun-tahun dan ini merupakan argumen yang sering digunakan oleh musuh Bitcoin ketika berbicara tentang desentralisasi. Ini juga telah digunakan belakangan oleh Elon Musk. Well, yang orang-orang perlu pahami adalah perbedaan antara jaringan Bitcoin dan miners yang ada di jaringan. Jaringannya sendiri adalah sekumpulan node komputer yang menyimpan blockchain Bitcoin. Miners di sisi lain adalah partisipan di jaringan yang menyebarkan blok dan memproses transaksi. Hanya karena kebanyakan miners berlokasi di satu negara bukan berarti jaringannya terpusat. Faktanya malah, jika kita lihat distribusi geografis node komputer Bitcoin di seluruh dunia, itu luar biasa desentral. Ada lebih dari 12.000 node di seluruh globe, semuanya berbasis di banyak lokasi berbeda, sejauh ujung selatannya Selandia Baru hingga sejauh ujung utaranya Islandia. Desentralisasi node inilah yang menjadikan Bitcoin tidak dapat disensor. Tidak ada satupun server tunggal atau satu titik kegagalan yang diandalkan penjahat untuk mengacaukan jaringan. Jadi inilah alasan kenapa kami tidak setuju ketika orang mengklaim bahwa Bitcoin itu terpusat atau terlalu sentral.
Dan bahkan jikalau mining terpusat, ini akan berubah segera. Itu karena tindakan keras pemerintah Cina terhadap mining, para miners di Cina meninggalkan negeri berbondong-bondong dan berusaha mengatur operasi mereka dalam sejumlah yurisdiksi negara lain yang lebih ramah. Mitos keterpusatan atau sentralisasi ini hubungannya pas dengan mitos selanjutnya tentang kripto, yaitu bahwa pemerintah dapat mematikannya. Kripto dan pemerintah. Telah ada berita utama tak terhitung jumlahnya di masa lalu tentang pemerintah yang berusaha nge-ban Bitcoin. Yang lebih baru-baru ini ada negara dari India sampai Nigeria, dari Turki hingga Rusia, mereka entah telah menebarkan ide nge-banning cryptocurrency atau mengenalkan regulasi yang diharuskan. Satu-satunya masalah dalam rencana mereka ini adalah bahwa ini secara fisik tidak bisa dilakukan. Sebagian besar cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain adalah berupa jaringan node yang desentral di seluruh dunia yang menjalankan perangkat lunak sumber terbuka. Apanya coba yang mau di-ban? Orang siapapun bisa mengatur node dimanapun di dunia dan menjaga catatan ledger yang desentral itu. Dan juga sangat susah untuk mampu menentukan siapa orang yang menjalankan node tertentu berkat teknologi anonimitas seperti menggunakan VPN dan lain-lain. Untuk membuktikan betapa susahnya untuk benar-benar nge-ban atau melarang cryptocurrency, Cina telah mencoba ini sejak tahun 2017 dan masih gagal melakukan itu. Cina adalah negara yang memiliki sistem firewall internet, beneran sampai disebut The Great Firewall of China. Jika mereka nggak bisa menghentikan pengguna untuk mengirim kripto atau menjalankan node komputer, maka kalian bisa tahu pasti tidak ada negara lain yang mampu melakukannya. Satu-satunya jalan negara bisa nge-ban dan menyingkirkan cryptocurrency secara penuh adalah dengan mematikan seluruh internet secara global. Jika mereka membuat semua orang di dunia mustahil untuk terhubung dan menjalankan node. Ya intinya tidak mungkin internet global dimatikan. Kacau juga semua industri selain kripto juga. Itulah kenapa banyak negara yang telah mencoba ambil posisi dan nge-ban kripto malah gagal. Mereka sadar bahwa itu tidak bisa dilakukan, mereka bakal sadar segera betapa sia-sianya usaha mereka dan mereka bakal menyerah. Tentu ada perbedaan antara melarang kripto dan melarang fiat on-off ramp. Kalau kalian belum tahu apa ini, tonton video kami tentang fiat on dan off ramp kami yang ada di channel Republik Rupiah ini. Kembali ke topik, pemerintah sadar bahwa satu-satunya cara mereka dapat memperlambat adopsi cryptocurrency adalah untuk menyusahkan orang dari konversi uang fiat ke kripto dan sebaliknya. Mengingat bahwa bursa terpusat harus berinteraksi dengan sistem keuangan tradisional, mereka telah jadi target empuk bagi para pemerintah dan regulator. Namun bahkan jika pemerintah menyusahkan proses konversi kripto ke fiat dan sebaliknya pada bursa terpusat, orang-orang selalu bisa kembali pada transaksi peer-to-peer. Dengan kata lain, pertukaran sederhana antara dua orang tanpa membutuhkan izin pemerintah. Ada alasan kenapa negara-negara seperti Venezuela telah mengalami ledakan sedemikian besar dalam volume peer-to-peer Bitcoin lokal, di mana pembeli bertemu penjual dan transaksi Bitcoin dapat terjadi. Kripto dan kriminal. Mitos umum lainnya adalah dugaan bahwa kripto terutama digunakan oleh para kriminal untuk tujuan-tujuan jahat. Sangat-sangat tidak benar. Ini sangat meremehkan kripto dan malah mencoreng nama semua orang yang menggunakan kripto dengan alasan negatif ini. Dugaan itu juga luar biasa bodoh, karena siapapun yang telah mempelajari alam kripto selama lebih dari 1 hari akan tahu betapa luas dan begitu legitnya kripto. Tetapi lagi, kami nggak menyalahkan orang-orang itu karena terutama berita yang mereka tonton sukanya mempublikasikan serangan cyber seperti hacking, ransomware, dan cerita-cerita lain yang memikat berita utama. Ya kalian tahulah judul berita utama kan hanya clickbait untuk menarik pembaca, tetapi statistik adalah fakta. Jadi mari kita lihat beberapa statistik. Menurut para detektif blockchain di Chainalysis, total persentase transaksi kripto yang terlibat dalam aktivitas kriminal tahun lalu adalah kurang dari 0,5% dari semua transaksi. Itu menurun hampir seperempatnya dari level di tahun 2019. Jadi dengan kata lain, 95,5% dari semua transaksi kripto merupakan transaksi sah, di mana orang-orang terlibat dalam pembayaran, DeFi, staking, trading, dan kasus penggunaan lain yang patut. Kami pikir salah satu alasan utama kenapa mitos ini bertahan sangat lama adalah karena mitos kripto umum selanjutnya, yaitu bahwa transaksi Bitcoin itu anonim.
Bitcoin dan anonimitas. Ada terlalu banyak orang yang telah salah paham bahwa transaksi Bitcoin itu privat dan memungkinkan orang terlibat dalam aktivitas jahat karena transaksinya tidak bisa dilacak dan karena tidak ada identitas di blockchain. Bukan hanya ini merupakan naratif yang masih digemborkan media mainstream, tetapi ini juga umum digunakan sebagai alasan untuk lebih menekan cryptocurrency oleh para politisi dan regulator. Naratif ini jelas sekali salah. Yang seharusnya kalian tahu adalah Bitcoin faktanya tidak seprivat uang tunai. Ini karena semua transaksi di jaringan Bitcoin dapat dilacak penuh. Ledgernya transparan, yang berarti Bitcoin manapun yang pernah digunakan untuk aktivitas gelap dapat selalu dikenali. Demikian pula setiap dompet di blockchain memiliki alamat publik yang terbuka untuk dilihat siapapun. Mereka bisa melihat transaksi apa yang mengalir masuk dan mengalir keluar dari alamat tersebut. Nah sekarang, meskipun benar bahwa kalian tidak harus mencantumkan nama ke alamat itu, semua yang kalian perlu lakukan adalah menghubungkannya ke identitas dunia nyata agar dapat menentukan siapa orang di baliknya. Ini biasanya pada titik ketika orang di balik suatu dompet mencoba berinteraksi dengan suatu bursa. Kalian seharusnya juga tahu bahwa ada perusahaan-perusahaan audit blockchain di luar sana yang telah menjadi sangat maju dalam pelacakan transaksi Bitcoin. Ya sebenarnya lebih berisiko menggunakan Bitcoin untuk aktivitas ilegal dan jahat daripada kalau mereka pakai metode seperti uang tunai. Kalian hanya tinggal melihat semua berita utama tentang hacker yang ketahuan karena otoritas mampu melacak transaksi mereka secara mudah dan mencari tahu siapa orang di balik kasus tersebut. Faktanya alat-alat tersebut telah menjadi sangat maju, bahkan mereka mampu menghentikan dana yang melalui banyak dompet. Ini terjadi baru-baru saja dengan peretasan Colonial Pipe, di mana FBI mampu merebut Bitcoin bahkan sebelum berhasil keluar dari server cloud. Sangat mudahnya Bitcoin untuk dilacak juga merupakan alasan lain kenapa beberapa koin yang sudah dihack atau diretas dari figur kalangan atas belum pernah disentuh bertahun-tahun. Satu contohnya adalah hack Bitfinex, di mana bahkan gerakan dana yang terkecil pun dari peretasan tahun 2016 itu akan menarik banyak perhatian orang. Tapi begitupun ada cryptocurrency yang dikembangkan khusus untuk anonimitas. Ini termasuk yang semacam Monero dan Zcash. Kalian bisa menonton episode kami yang membahas Monero di channel ini juga. Ada lebih banyak lagi guys miskonsepsi dan mitos di luar sana. Mungkin kami harus bicarain lagi seiring waktu di episode yang berikutnya. Ingat saja guys, pentingnya mengandalkan banyak sumber dan cek fakta dalam hal semua yang berkaitan kripto. Tidak diragukan lagi bahwa ada naratif kripto yang mainstream yang sering berbunyi melawan kebenaran. Dan tujuan kami di sini di Republik Rupiah adalah untuk menjadi sumber informasi yang terpercaya untuk semua orang Indonesia. Jadi jika kalian suka video ini, kasih jempol like dan subscribe ke channel kami biar kalian gak pernah ketinggalan satu video pun. Beritahu kami apa pendapat kalian di komentar dan bahkan lebih baik lagi, bergabunglah ke server Discord kami. Kalian dapat bergabung sebagai anggota komunitas kami dan mendapatkan akses ke semua konten eksklusif kami untuk terus up to date dengan pasarnya setiap hari. Link akan kami sediakan di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa kalian semua lagi di sini di waktu yang berikutnya. Cheers!